Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 465, Aku tidak membunuh wajah tanpa nama. Tatapan mata Andrew yang gelap tertuju pada Patriark suku Bimen, Clay, dan Patriark suku kuda kejam, Charles. Menekan niat membunuh yang meningkat di dalam hatinya, suara Andrew yang muram bergema di alun-alun. Aku sangat menyadari bahwa menurut aturan suku Bismen Ortodoks kita, hanya orang yang memiliki tongkat Dewa Binatang yang akan diakui sebagai Dewa Binatang. Namun, tongkat Dewa Binatang telah hilang selama ribuan tahun. Haruskah kita terus menurun karena perselisihan dan konflik internal saat kita menunggu tanpa harapan tongkat Dewa Binatang muncul? Semua orang terdiam. Andrew mendesak lebih keras, kita menggunakan cara ini untuk memilih Dewa Binatang yang baru, karena ini adalah cara yang paling adil dalam pilihan terbatas yang kita miliki. Tentu saja, siapapun yang maju dengan tongkat Dewa Binatang di masa depan, aku akan menyerahkan posisi Dewa Binatang kepadanya. Patriark suku Bimen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus menghina, kata-kata yang indah. Jika tongkat Dewa Binatang tidak pernah muncul, apakah itu berarti kamu, Andrew, akan menduduki posisi Dewa Binatang selamanya? Pasti butuh waktu lama bagimu untuk membuat rencana yang luar biasa ini. Benar, tongkat Dewa Binatang sudah lama hilang, siapa yang tahu kapan dan di mana tongkat itu akan muncul? Charles dari suku kuda kejam menambahkan, apakah kalian berencana untuk memonopoli posisi Dewa Binatang selamanya? Sebuah cahaya berkedip di mata Andrew, kalau begitu, Patriark Clay dan Patriark Charles, apakah kalian punya metode yang lebih baik? Kali ini, keduanya tidak berbicara. Patriark suku Harimau Cak memandang Huang Xiaolong dari sudut matanya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terburu-buru. Pada saat itulah serangkaian suara siulan angin kencang terdengar di langit. Lebih dari selusin sosok datang, memancarkan momentum mengerikan yang menyebar di sekitar alun-alun seperti ombak besar. Kerumunan Bismen di bawah langsung tegang, menatap kelompok yang terdiri lebih dari 60 penyusup yang semuanya merupakan ahli alam suci. Terlebih lagi, mayoritas dari mereka merupakan ahli alam suci tingkat tinggi. Dewa Templar. Mereka adalah orang-orang dari Dewa Templar. Keterkejutan melanda kerumunan para Bismen. Huang Xiaolong mencibir dalam hati, dia tidak menyangka bahwa Dewa Templar akan mengirim lebih dari 60 ahli alam Sein ke sini, terlebih lagi, kebanyakan dari mereka merupakan ahli alam Sein tingkat tinggi. Dari sini saja sudah jelas betapa pentingnya Dewa Templar dalam memilih Dewa Binatang baru ini. Dan yang memimpin di depan adalah Limolin. Sudah 3 tahun sejak pertempuran di Asura Square, dan dari segi penampilan, Limolin tampaknya tidak berubah sama sekali dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Namun, Huang Xiaolong sangat merasakan bahwa napas Limolin tampak lebih padat. Di samping Limolin ada Liu Yang. Melihat kedatangan Limolin dan kelompok ahli Dewa Templar, Patriark suku Singa Andrew dan para ahli suku Singa melangkah maju untuk memberi salam, menangkupkan tangan disertai senyum cerah, Tetua Li. Patriark suku Ular Deni dan yang lain dalam aliansi yang disepakati segera mengikuti di belakang dengan sikap patuh. Limolin mengangguk pelan. Kelompok besar itu mengikuti Limolin ke tengah alun-alun dan duduk dengan sikap yang jelas. Awalnya, Dewa Templar kami tidak berencana untuk ikut campur dalam masalah suku Bismen, tetapi kami tidak tega melihat kalian terus hancur dari dalam, saling bertarung. Limolin berkata dengan nada malas, Dewa Templar kami percaya bahwa Patriark Andrew, setelah terpilih sebagai Dewa Bis yang baru, mampu memimpin suku Bismen ke puncak hari sejarah kalian yang paling mulia, menaklukkan benua 10 arah sekali lagi. Perkataan Limolin jelas dan langsung dalam mendukung Andrew sebagai Dewa Binatang yang baru. Tentu saja, kata-katanya juga dibumbui dengan ancaman, siapapun yang berani keberatan, secara tidak langsung berarti menentang Dewa Templar, mereka akan menjadi musuh Dewa Templar. Keheningan menyelimuti alun-alun itu, tak seorang pun berani mengeluarkan suara. Suku Bimen dan Patriark suku Kuda Ganas yang sebelumnya memprotes dengan keras menjadi bungkam. Lagi pula, tidak semua orang bersedia menyinggung pasukan raksasa seperti Dewa Templar. Andrew tersenyum pada Limolin, terima kasih banyak kepada Dewa Templar, dan terima kasih banyak kepada Tetua Li. Yakinlah Tetua Li, begitu aku terpilih sebagai Dewa Binatang dari suku Bismen, aku tidak akan mengecewakan Dewa Templar. Kalimat ini merupakan tampilan langsung kesetiaan terhadap Dewa Templar. Makna tersiratnya terdengar lantang dan jelas bagi semua orang yang hadir. Amarah membara di mata Patriark suku Bimen Clay dan Patriark suku Violen Horse Charles. Limolin membalas Andrew dengan senyuman di wajahnya, Patriark Andrew juga bisa tenang, pengajar kuil kita telah berbicara, Dewa Templar kita akan membantu suku-suku Bismen dalam menaklukkan benua 10 penjuru, mengembalikan keunggulan suku-suku Bismen di masa lalu. Saya berharap Penatua Li dapat menyampaikan pesan kepada pendeta kuil. Saya, Andrew, sangat berterima kasih dan berutang budi atas dukungan pendeta kuil. Limolin mengangguk, bagus, kalau begitu mulailah ritual pengorbanan Dewa Binatang. Setelah upacara pengorbanan Dewa Binatang dilakukan, Andrew akan menjadi Dewa Binatang baru yang tak tertandingi. Siapkan altar pengorbanan. Andrew melambaikan tangannya dan memberi perintah.
Para manusia binatang menyaksikan saat para pengikut suku singa menyiapkan altar pengorbanan satu persatu, tetapi tidak seorang pun mengatakan apapun. Beberapa saat kemudian, altar pengorbanan sudah siap. Tepat saat Andrew bersiap untuk meletakkan dupa sebagai alat pemujaan di kuil Dewa Binatang, sebuah suara jelas terdengar, "Tunggu." Kejadian itu terjadi terlalu tiba-tiba, sehingga tindakan semua orang terhenti tiba-tiba. Menoleh ke arah sumber suara, mereka mendapati bahwa itu tak lain adalah manusia yang datang bersama suku harimau. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Apa yang sebenarnya direncanakan manusia ini? Li Molin menatap Huang Xiaolong, sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa manusia ini memberinya perasaan yang familiar, tetapi saat menelusuri ingatannya, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Tertangkap di pusat perhatian, Huang Xiaolong berdiri dan berjalan menuju pusat alun-alun. Andrew mengerutkan kening karena tidak senang, memberi isyarat kepada tetua suku singa yang berada di dekatnya. Setelah menerima perintah Andrew, tetua itu berjalan menuju Huang Xiaolong dengan penuh permusuhan, mengangkat lengannya untuk menghalangi jalan Huang Xiaolong. "Bocah kecil, jangan berpikir bahwa hanya karena Cat membawamu ke sini, kami tidak akan berani membunuhmu. Tidak peduli siapapun itu, yang berani mengganggu upacara pengorbanan Dewa Binatang, hukumannya adalah kematian." Ki pertempuran tetua yang melonjak itu terkunci pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tersenyum, lalu tinjunya menghantam tetua suku singa. Sebelum dia sempat bereaksi, tinju Huang Xiaolong membuat lubang di dadanya, daging dan darah berceceran dan potongan-potongan organ dalam berserakan di tanah. Teriakan mengerikan dari sang tetua menggetarkan udara dan tubuhnya terlempar keluar dari area alun-alun. Suara tarikan napas tajam terdengar dari mana-mana. Kebanyakan orang mengenali tetua suku singa itu, seorang Saint Ordo ke-6 yang sudah meninggal, tetapi kekuatannya setara dengan Saint Ordo ke-7. Namun, manusia ini berhasil membuat lubang di dada tetua itu hanya dengan satu pukulan. Ini. Semua orang menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan di mata mereka, tangan kanan itu sebanding dengan senjata dewa. Fisik manusia ternyata bisa kebal sampai sejauh ini. Hal ini bahkan mengejutkan Chuck dan para ahli alam Saint suku harimau. Termasuk Li Molin dan para ahli dari Dewa Templar. Andrew segera mendapatkan kembali ketenangannya, matanya menyipit berbahaya saat dia berjalan mendekati Huang Xiaolong. Li Molin tetap duduk di tempatnya tanpa berniat ikut campur. Meskipun fisik manusia ini kekar, dia bisa melihat bahwa dia hanyalah seorang Saint tingkat ke-7. Saint tingkat ke-7 yang rendah tidak mampu menimbulkan gelombang besar di matanya. Berhenti di depan Huang Xiaolong, aura Raja Singa membanjiri tubuh Andrew, membentuk untaian energi kuning gelap yang terlihat oleh mata telanjang dan membubung ke langit. Jubahnya berkibar tanpa angin. "Aku tidak akan membunuh wajah yang tidak bernama." Andrew berkata dengan angkuh, "Sebutkan namamu." Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya pada Andrew, "Tidak perlu. Bagi seseorang yang akan mati, apakah perlu tahu?" Yang paling dibenci Huang Xiaolong adalah Dewa Templar, dan Andrew ini benar-benar berusaha bekerja sama dengan mereka. Dia sudah menjadi orang mati di mata Huang Xiaolong. Andrew tertawa meskipun dia marah. Kemudian, dia tiba-tiba menyerang, memukul Huang Xiaolong dengan telapak tangannya. Energi yang terkandung di telapak tangan itu membentuk bayangan kepala singa yang tampaknya melompat ke arah Huang Xiaolong. Sebelum seseorang bisa berkedip, serangan itu mendarat di dada Huang Xiaolong.